yang melempar dengan laqab Wahabi. Pertama, lafaz Wahabi ini di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Ketika kalian menyematkan lafaz Wahabi yang mana ini nama Allah, saya khawatir kalian jatuh kepada kekufuran. Menyematkan atau yang memberi laqab itu bukan siapa-siapa, tapi Bin Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala usahanya serta dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kebijakan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta sahabat yang telah mendukung dan men-share video kami, jazakumullah asal jasa. Dan kami ucapkan selamat datang kepada pemirsa subscriber baru ya, yang baru menemukan channel kami, juga subscribe video kami. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita bersama, jadi edukasi, menjadi tambahan wawasan bagi kita bersama, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita menanggapi yaitu pernyataan dari Ustaz Salafi Wahabi yang mana ini gerah dengan nama Wahabi, gerah ya. Kami ini heran ya, sudah beberapa kali menanggapi orang-orang yang takut dengan nama Wahabi ya. Banyak dari kalangan mereka itu ketakutan dengan nama Wahabi, sering ngeles, kalau disebut Wahabi ngeles, nah, meradang, ngeles dan lain sebagainya, ngeles, ketakutan. Aneh ya, aneh. Sementara ulama Wahabi sendiri yang di Mekah itu bangga dengan nama Wahabi. Kenapa yang di Konoha ini ketakutan gitu ya? Yang di Arab Saudi itu bangga dengan nama Wahabi, yang di Konoha malah ketakutan, malah alergi dengan nama Wahabi ini. Kenapa? Ada apa? Jangan, walaupun sudah sering kami membuat konten tentang ini, tapi mereka tetap ngeyel. Bahkan mereka tuh mengalihkan pembahasan ketika dibahas Wahabi. Mereka menuduh Wahabi itu adalah Abdul Wahab bin Rustum katanya, padahal itu jauh sebelumnya ya. Yang disebut dengan Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahab ya, ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Biar tidak terlalu lama, mari kita simak videonya. Untuk kalian yang melempar dengan laqab Wahabi, pertama, lafaz Wahabi ini di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Nah, ketika kalian menyematkan lafaz Wahabi yang dimana ini nama Allah, saya khawatir kalian jatuh kepada kekufuran karena telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian sematkan ini kepada manusia, kepada orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan tauhid, apakah kalian mengatakan nama ini dalam bentuk pujian atau celaan? Maka apabila kalian menyematkan ini dalam bentuk celaan, maka kalian telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Banyak memang orang-orang Salafi Wahabi ketakutan dengan nama Wahabi. Kenapa sih? Ada apa? Ada apa kok ketakutan ya? Padahal Syekh bin Bas sendiri bangga dengan nama ini. Sehingga ada yang begini. Jadi karena kami mengamalkan sunnah, mengamalkan Al-Quran dan sunnah dan berpegang teguh kepada tauhid, kami disebut Wahabi. Bukan. Kalian itu dipanggil Wahabi bukan karena mengamalkan Al-Quran dan sunnah, bukan ya. Kalian dipanggil Wahabi, disebut Wahabi bukan karena mengamalkan Al-Quran dan sunnah, bukan karena mengamalkan tauhid, bukan. Karena kalian disebut Wahabi karena kalian mengikuti doktrin ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, makanya disebut Wahabi. Dan nama Wahabi ini kebanggaan menurut ulama di Saudi sana. Kenapa kalian ketakutan ya? Simak penjelasan dari kitab ini. Yuk coba kita baca di dalam kitab Majmu' Fatawa karya dari salah seorang ulama Wahabi, Bin Bas ya. Beliau mengatakan
Al-Wahabiyatu mansubatun ila Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Yang namanya Wahabi itu dinisbatkan atau dinyatakan, disetatuskan kepada Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang menyematkan atau yang memberi lakob itu bukan siapa-siapa, tapi bin Bas. Kata bin Bas, Wahabi adalah mansubatun ila Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, di mana beliau diwafatkan atau wafat tahun 1206 Hijriah. Juga disebutkan di dalam kitab yang sama, ya. Di sini dijelaskan oleh beliau, salah seorang ulama Wahabi, bin Bas, annal wahabiyina wahum atsba'u Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa sesungguhnya Wahabi yaitu mereka yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bro, wallahu alam. Bagaimana masih mau ngeyel? Masih mau ngengkel ya. Itu ulama Wahabi sendiri yang bilang, saya bin Bas, bahwasannya Wahabi itu yunsabu ila Muhammad bin Abdul Wahab, dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Muhammad bin Rustum, bukan ya. Sudah ya. Saya bikin ketawa terus nih ya. Itu jelas dalam kitab Majmu' Fatawa tadi itu. Dan Wahabi itu juga adalah atba'u Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitab tadi itu tidak ada sebutan bahwasannya disebut Wahabi karena mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada ya. Disebut Wahabi karena berpegang teguh pada tauhid, pada ajaran Nabi, tidak ada. Yang disebut dengan Wahabi itu adalah karena pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, itu yang betul gitulah. Masih mau ngigel, itu kitabnya sudah ada itu ya. Dan kitabnya sudah ada ya. Sudah dalam kitab Majmu' Fatawa dari Syekh bin Bas, buka sendiri ya. Kalau tidak percaya buka sendiri. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.